Assalamualaikum sahabat operator. Di video kali ini kita akan membahas masalah invalid di Dapodik 2023D ya teman-teman. Jadi kalau kita baru install pastilah muncul invalid yang banyak. Nah, di sini saya akan ngasih tahu cara mudah ya untuk menghilangkan invalid tersebut. Misalnya peserta didik, lalu rombongan belajar ya. Jadi ada cara instannya biar tidak mengerjakan satu-satu. Oke, ini bisa dilihat ya invalidnya banyak. Yang pertama ada di sanitasi sekolah ya. Lalu di Sapras. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu di sanitasi sekolah. Silahkan klik menu sekolah, lalu klik menu sanitasi. Nah, silahkan isi semua permintaan data yang ada di sini ya teman-teman, seperti sumber air minum. Nah, ini silahkan isi sesuai kondisi sekolah kita masing-masing. Nah, walaupun di setiap semester kita ngisi, tapi setiap rilis aplikasi barunya akan tetap diminta untuk mengisi. Ya, ini sesuaikan saja dengan sekolahnya masing-masing. Nah, ini saya skip ya teman-teman. Jadi teman-teman itu saya yakin udah paham cara mengisi sesuai dengan jumlah data yang ada, jumlah real data yang ada di sekolah masing-masing. Setelah selesai, jangan lupa klik simpan. Selanjutnya kita kembali ke menu validasi lokal. Jadi kita refresh validasinya. Nah, yang invalid di sekolahnya sudah hilang. Artinya berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita ke Sapras. Nah, ini Sapras ini yang agak repot ya teman-teman. Karena Sapras ini tidak ada menu untuk lanjut semester atau lanjut periodik. Jadi dia harus entry satu-satu. Walaupun menunya ada, tetapi tidak bisa atau kita tetap harus mengentry kondisi masing-masing ruangan dan masing-masing alat. Nah, jadi kita klik ruangannya, kita klik kondisinya. Ini jika ada kerusakan silahkan isi, tapi jika tidak ada silahkan langsung disimpan saja. Nah, di atas itu ada presentasi kerusakannya. Oke, setelah selesai di ruang, kita cek ruangan yang lainnya ya teman-teman. Lakukan hal yang sama untuk kondisi ruang. Setelah selesai semua ruangan, kembali ke menu validasi, lalu kita refresh ya. Jadi dari 95 itu sekarang menjadi 83. Nah, yang 83 ini silahkan kita cek. Ternyata ada di alat ya teman-teman. Nah, kita buka menu alat. Lalu kita pilih ruangan. Setelah pilih ruangan, kita harus melakukan menu aksi ini, yaitu periodik ini. Nah, kita isi jumlah barang yang ada di dalam ruangan tersebut ya. Ini contohnya di ruangan perpustakaan ini. Ini alat yang ada ini contohnya jam dinding ya. Nah, kita lari ke menu aksi, lalu periodik. Lalu isikan jumlah yang layak pakai ya teman-teman. Jumlah total lalu jumlah layak pakai. Jadi harus sesuai. Jadi jika dia rusak kita silahkan isi 0. Tapi jika bisa dipakai isikan sesuai jumlah total. Oke, lakukan hal yang sama di semua ruangan untuk alat
di semua ruangan. Jika semua sudah selesai, kita kembali ke menu validasi, lalu di refresh lagi. Nah, dari 83 ternyata ada 5 yang tersisa. Ini tadi terlewatkan. Kita lakukan langkah yang sama seperti tadi ya, Bapak Ibu, untuk menghilangkan invalid ini. Baca dulu invalidnya, di bagian mana saja yang tadi tertinggal, silahkan kembali ditelusuri dan dilakukan langkah yang sama seperti tadi. Setelah selesai, lakukan kembali refresh di validasi, maka dia invalidnya akan menjadi 0. Tandanya sudah selesai untuk bagian Sapras. Selanjutnya kita ke menu peserta didik. Nah, ini ada 205 data invalid. Nah, datanya kita buka menu peserta didik. Muncul seperti ini, klik OK saja. Selanjutnya kita klik salin data periodik. Nah, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah sukses, ya ini ada 204 yang sukses. Kita kembali ke menu validasi, lalu kita refresh kembali. Nah, ternyata ada satu sisa yang invalid. Nah, sisa yang invalid ini adalah bahwa siswa belum masuk ke dalam rombongan belajar. Artinya rombongan belajar belum kita buat. Selanjutnya ke menu GTK. GTK ini ada wakil kepala sekolah juga merah ya. Artinya wakil kepala sekolah itu tidak terbaca untuk 9 rombel itu. Nah, caranya kita lewatkan saja dulu yang ini. Kita langsung ke menu rombongan belajar. Artinya kita harus membuat rombelnya dulu agar wakil kepala sekolah ini terbaca. Nah, di sini rombelnya masih kosong ya. Nah, caranya kita ke menu rombongan belajar, lalu pilih yang reguler. Selanjutnya kita ke menu aksi yang bagian bawah ini, lalu klik lanjutkan semester. Nah, kita pilih nama rombel, lalu simpan dan tutup. Lakukan hal yang sama sampai semua kelasnya muncul. Oke, setelah semua kelas muncul, kita lari ke menu validasi lagi, kita refresh untuk rombongan belajarnya. Nah, maka akan muncul kelas tidak memiliki pembelajaran. Artinya kita harus ngentri pembelajaran. Nah, kita cek di menu GTK ini, lalu kita refresh kembali. Maka yang invalid tadi muncul karena wakil kepala sekolahnya sudah terbaca oleh rombel yang 9 itu tadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita entry pembelajaran seperti biasa ya, di setiap kelas itu harus diisi minimal 1 pembelajaran untuk menghilangkan invalidnya. Nah, kita entry seperti biasa pembelajarannya. Ini saya pilih yang PAI dulu ya. Kita ketik SK mengajarnya, nomor SK mengajarnya. Oke, lalu tanggal SK ditetapkan. Lalu jumlah jam yang berlaku. Lalu klik simpan. Ya, biar gampang ini saya copy aja dulu nomor SK-nya. Lalu klik simpan. Nah, lakukan hal yang sama di setiap kelas ya teman-teman. Jika teman-teman sudah punya data, semua pembelajaran ini silahkan diisi sampai selesai. Tapi ini karena saya hanya mencontohkan, jadi setiap kelas saya isi 1 pembelajaran. Ya, agar invalidnya segera hilang. Nah, jika semua kelas sudah diisi minimal 1 pembelajaran, kita kembali ke validasi lalu kita refresh. Nah, hilanglah invalid tadi ya teman-teman. Nah, ini tinggal peserta didik, ini ada 1 invalid ya. Kita buka tab peserta didiknya.
kita buka dulu peserta didiknya, tinggal kita refresh saja masalah rombongan belajar tadi. Nah, jadi invalidnya sudah 0 semua. Nah, langkah selanjutnya ini kita bisa melakukan sinkronisasi karena invalidnya sudah 0 ya teman-teman. Tapi sebaiknya lakukan sinkronisasi jika data sudah benar-benar terisi semua. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga membantu ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, lalu nyalakan tombol loncengnya, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Wassalamualaikum.